Baik, kita mulai teman-teman. Dan materi ini sudah ada ataupun sudah saya berikan kepada teman-teman semua. Jadi sebenarnya kita tinggal mereview saja karena materinya sudah di-download ya. Sudah mendownload ya teman-teman. Sudah dibaca. Ini kan sama dengan jawabannya sudah saya berikan. Harusnya sudah dibaca. Jadi kita tinggal melakukan review. Baik, nomor satu ya. Nomor satu sebenarnya tidak ada masalah di nomor satu. Cuma yang ingin saya eh, ataupun katakan kepada teman-teman bahwa jiwa itu selalu ada. Jiwa itu selalu ada di ujian. Baik di D3 maupun di NES. Itu selalu ada jiwa. Jadi materi jiwa selalu ada. Dan yang paling tinggi adalah halusinasi. Jadi di halusinasi, ISOS, waham itu juga harus dikuasai ya. Yang paling tinggi adalah halusinasi. Ngopi jalan nih. Jadi saya barusan membuat update 2/3. 2/3 artinya 66% ya. 66% peserta seleksi itu mengatakan bahwa halusinasi itu dapat atau keluar. Lewatin di sini. Jadi halusinasi ataupun yang lainnya tolong dipahami karena itu sangat Kejar penting aku ya. tebus mana? Itu yang pertama. Kejar aku terus tebus di gue. Waktu lumbang. Untuk kono tora, tora ya. Candi. Oh, masih ribut ya yang lainnya. Malah ngobrol ya. Oke, lanjutkan. Bahwa saya ulangi bahwa halusinasi merupakan soal ataupun materi yang hampir 70% orang mengatakan keluar. Jadi ini wajib ya, wajib sekali untuk Anda untuk memahami materi halusinasi ini. Dan kita mulai satu-satu nanti. Kalau ada soal yang terkait, nanti akan saya bicara katakan lagi apa yang harusnya. Kemudian nomor satu kita lihat, nah, diam ya, diam, kemudian bau pesing, ngeruk gimbal, dan pasien menolak untuk mandi. Berarti pasiennya dari pengkajian ya, yang paling banyak yang mana gitu saja kan, itu aja ya. Dan ini soalnya sudah ada ya, soalnya sudah dikasih jawaban, sudah ada di bawah tuh semuanya sudah ada. Jadi sebenarnya kita hanya melihat aja. Jadi nomor satu nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Dan kalau defisit perawatan diri tentunya ingat konsepnya bahwa yang dimaksud dengan masalah adalah hasil pengkajian saat ini. Hasil pengkajian saat ini. Jadi kalau misal kemarin 3 hari yang lalu pasiennya mengatakan X atau riwayatnya menyatakan X, tapi sekarang sudah tidak ada, maka yang menjadi data adalah yang hari ini. Ya, yang hari ini. Sekali lagi bahwa eh, halusinasi, SP halusinasi, TAK itu merupakan bagian dari yang harus teman-teman pahami. Kemudian yang kedua, di sini diagnosanya biasanya takut, tidak jelas, ketidaknyamanan, takut mengancam pada dirinya, hasil penggajian, keringat dingin, jantung berdebar, ingat. Nah, silahkan ini jawabannya apa ini? Oh, ini enggak kebut. Datanya sudah jelas ya. Sudah jelas ya. Khawatir berarti anxietas saja. Ya, tidak ada yang aneh di sini. Kemudian, nah ini yang selalu keluar. Ini yang selalu keluar, mohon dipahami ya kenapa jadi berubah ini? Bentar, bentar teman-teman. Digedein malah. Nah,
Ini harus teman-teman pahami terkait dengan kehilangan menurut Kuberus. Selalu ada, baik di D3 maupun S1. Jadi yang Kuberus ini harus dipahami. Kalau denial itu menolak. Jadi kuncinya kalau misalnya ada kata-kata itu bukan saya tidak memiliki ini, pasti salah dan lain sebagainya. Itu ada denial. Nah, kemudian danger atau marah, berarti pasiennya marah ya, pada siap melemparkan kepada siapapun gara-gara dia dan lain sebagainya. Nah, kalau berjaining itu tawar-menawar, biasanya ada kata-kata seandainya, apabila, andai kata, itu adalah berjaining. Kalau depresi biasanya adalah langkah selanjutnya setelah eh, dia berjaining. Setelah berjaining dia tidak bisa, maka kemudian dia timbul depresi. Perasaan tertekan, pasannya tidak bisa ngapa-ngapain, dan lain sebagainya. Putus asa, dan lain sebagainya. Kemudian acceptance itu yang terakhir, yaitu acceptance itu penerimaan. Jadi penerimaan. Jadi dia menerima, ini sudah menjadi takdir saya menerima apapun yang terjadi, inilah yang terbaik menurut Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu adalah contoh dari acceptance. Jadi teman-teman tinggal lihat clue-nya yang mana. Kalau di sini kan makan tidak pernah disentuh, tidak pernah respon anaknya, merasa putus asa, pandangan kosong, diam. Ya, berarti pasiennya berarti depresi. Pasiennya beralih depresi. Depresi tadi saya sudah mengatakan, depresi muncul apabila dia berjaining juga sudah coba, kalau saya tidak kemarin ke sana, tapi ternyata dengan berjaining itu tidak mampu menenangkan pikirannya, maka dia masuk pada tahap selanjutnya yaitu depresi. Dan orang kalau tidak bisa langsung acceptance dari depresi, balik lagi ke danya, lama-lama dia tidak bisa menerima kenyataan dan mengalami gangguan jiwa. Ya, jadi pahami kunci-kuncinya karena ini sangat menentukan dan apa si kehilangan ini merupakan bagian dari soal kategorinya, kategori merah. Merah itu wajib, ya, gawat darurat lah saya bilang, ya, wajib Anda pahami karena kalau tidak dipahami itu bahaya, itu merah, ya, harus benar-benar dikuasai dengan baik, gitu ya. Itu adalah bagian dari eh, soal yang harus dikuasai atau materi yang benar-benar harus dikuasai, itu ya, teman-teman. Kemudian ini gak ada masalah dengan ini. Kalau ada yang punya masalah dengan eh, kehilangan, nah, karena materinya sudah saya berikan, bukan saya berikan, sudah saya berikan ininya apa, kunci jawabannya, Anda tinggal baca. Yang saya penting adalah bagaimana Anda supaya cepat, itu saja yang penting. Ya, yang penting bagaimana menganalisis. Saya sudah bilang bahwa ini warnanya merah. Merah ini kategorinya Anda wajib, 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 ya, wajib benar. Saya tidak mau tahu urusan atau tidak mau alasan bahwa ini wajib Anda kuasai. Nah, di sini masih jiwa. Nah, jiwa. Ya, jiwa artinya kalau Anda sudah di sini sudah tidak akan bermasalah. Nah, di sini kabar pertama meninggal karena kecelakaan tabrakan truk tronton. Tidak percaya. Kalau tidak percaya berarti denial, ya, mengganti. Kabar menghubungi nomor anaknya tidak aktif. Pasien gelisah tidak tahu melakukan apa. Berhasil pengajian apa. Nah, tidak percaya. Judulnya ada tidak percaya. Jadi ada kalimat tidak percaya berarti ini sudah menjadi bagian. Nah, ini pacarnya. Pecah-pecah. Misalnya pasien tidak merasa tidak percaya. Nah, ini baru saja pantai bersama pacarnya. Nah, itu ya. Itu tidak percaya berarti denial, ya. Menolak, menolak, ya. Ya, tidak percaya, ya.
Oke, silakan nomor ini. Coba analisa. Sekarang targetnya analisa. Bagaimana Anda harus melakukan dengan cepat, ya. Bagaimana Anda melakukan dengan cepat. Yo, silakan. Gimana caranya? Nah, gini caranya ya, teman-teman. Pahami cara supaya cepat. Jawabannya udah jelas ya. Coba perhatikan di sini, perhatikan di sini. Ntar. Nah, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat dalam tahap kerja. Nah, jadi langkah pertama yang harus Anda baca adalah ininya dulu. Nah, di sini Anda baca jadi daerah bawah dulu. Kenapa? Kalau Anda bacanya dari sini mulainya baru ke sini, itu waktunya lebih 30 detik, teman-teman. Belum lagi pas dilihat ternyata langkah bukan masalah, maka Anda akan balik lagi. Artinya sudah 60 detik. Artinya Anda sudah kehilangan waktu. Makanya saya menganjurkan pada Anda cara membaca itu dari mulai pertanyaannya dulu. Nah, di sini sudah jelas, di sini ada saturasi oksigennya 97. 97 nadinya juga turun ya. Sesak napas. Nah, ini sesak napas. Kalau KMB, KMB KMB, kita bilang ya KMB. Pasien direncanakan kano, pasien dalam. Nah, kalau KMB 90% masalah keperawatan itu mengacu kepada keluhan. Jadi 90% mengacu pada keluhan. Itu KMB. Jadi Anda cukup lihat keluhannya kalau di KMB. Oh, ini soal KMB. KMB bedanya ya usia dewasa dan lain sebagainya. Karena di sini adalah permintaan melanjutkan, biasanya banyak di soal D3 yang kayak gini. Merencanakan pemeriksaan tabung perawat penjelasan tujuan, salah tujuan, berarti langkah selanjutnya prosedur tindakan berarti memposisikan, ya, memposisikan dulu, ya, memposisikan. Itu aja logika aja sederhana ya. Itu ya. Kemudian selanjutnya ini apa ini? Soal tindakan yang dilakukan perawat dengan kondisi pasien di atas. Kita lihat perawat terdapat kecelakaan luka yang tidak kunjung sembuh. Nah, berarti apa yang terkait dengan luka yang tidak kunjung sembuh? Berarti lukanya sudah luka lama ya, luka lama. Tapi kita lihat apa kondisinya. Ini luka sampai berbau ketika dibuka perawat terdapat pus dibuka hasil pengajian rencanakan dilakukan perawatan luka tindakan dilakukan dengan kondisi pasien di atas berarti sudah dibuka ya berarti kita kalau sudah dibuka kita berarti bersihkan ya. Logikanya segitu aja sih bersihkan atau drains bisa yang penting kita lihat cek mana yang kira-kira tindakan yang benar dilakukan itu. Tuh ya, jawaban logika sederhananya seperti itu cara menjawabnya. Kalau ini mau tidak mau harus dihafal. Kenapa? Karena pemberian nasal kanul. Nasal kanul sudah jelas, Anda harus paham, ya. Jadi kan coba perhatikan di sini. Ini kalau Anda baca dari sini panjang-panjang, dari sini Anda baca ke sini, dari sini, ini gak ada manfaatnya ini. Baca itu gak ada manfaatnya. Ya kan? Gak ada manfaatnya. Lalu pertanyaannya itu berapa kecepatan aliran oksigen dan pemberian kano ya. Nggak usah baca ini aja udah jelas dapat ya. 1 sampai 6. Kan gitu. Jadi kalau Anda mulai dari sini, ini berapa waktu yang habis? Berapa waktu yang habis? Jadi makanya kenapa saya menganjurkan pertanyaannya apa dulu?
baru kemudian kita penting kan kita baca pertanyaan atau punya apa membaca kasus atau tidak. Karena kalau kayak gini anda repot, habis itu waktu nggak akan keburu tuh soal semuanya, gitu ya. Itu saya trik aja. Kalau soalnya apa jawabannya apa sudah jelas. Ini kan sudah jelas nih. 6, gitu kan. Tidak usah dipertentangkan, itu kan hafalan bener. Itu hafalan bener gitu. Cuman yang masalah triknya gimana supaya anda cepat. Oke. Nah ini nih coba. Kan juga sama, coba berapa lama? Untuk apa kita baca seperti ini? Kita bisa langsung berapa lama waktu cuci tangan dengan air mengalir tanpa dilakukan oleh perawat pengajar cuci tangan benar. Karena tinggal baca berapa lama cuci tangannya doang kan? Silakan. Jadi kan logika berpikirnya seperti itu ya. Jadi kita nggak terlalu pusing. Gimana sampai di sini? Paham teman-teman? Saya ngajakin sekarang kalau satu persatu repot. Ngajaknya adalah bagaimana Anda berstrategi untuk melakukan atau menjawab soal. Itu strateginya harus gimana? Nah, bagaimana ada pertanyaan terkait dengan strategi, trik-triknya? Udah, nggak ada ya? Ya, jawabannya udah jelas deh ya. Nah, ini juga sama nih. Warna elektroda apa yang sudah dipasang pada perawat? Nah, ini baru kita baca karena kan tidak ada nih. Perawat memasang elektroda lengan kiri dan lengan kanan. Selanjutnya perawat akan melakukan pemasangan elektroda pada kanan. Pada kanan apa ini? Atau lengan, tangan mungkin ya. Warna elektroda apa yang pada yang tersebut? Ayo, elektroda artinya Anda harus hafal ya. Coba kalau baca dari sini ya repot. Jadi ya kita lihat di tengahnya. Ya merah ya. Oke, kemudian, nah bagaimana berdasarkan data di atas, pasien tidak dapat dilakukan tindakan ROM karena coba kita lihat apa alasannya kenapa ROM-nya tidak bisa. Berarti Anda harus paham apa yang menyebabkan tidak boleh melakukan ROM. Logika sederhananya kan begitu, teman-teman. Nah, ini pasiennya mengalami stroke, lemah, tidak keluarganya membantu, gerakan lama didiamkan, kemudian apa dilakukan terapi ROM untuk memulihkan terutama anggota laki. Namun pasien juga memiliki riwayat, nah ada tromboemboli. Riwayatnya ada tromboemboli. Kemudian kenapa kira-kira tromboemboli nggak boleh ya? Silakan. Berarti nih ada nih riwayat tromboemboli udah jelas ya. Data kita hanya mencari datanya saja, nggak harus yang aneh-aneh gitu ya. Udah jelas itu datanya ada, dimunculkan sendiri oleh soal ya. Jadi mudah. Nah, ini sudah jelas ya. Kemudian nih lihat di sini berdasarkan kasus tersebut yang mengalami cacar air khususnya di tempatan di ruang. Nah, ini cacar air, cacar itu pastinya cacar air. Cacar air itu gimana? Tekanan positif, tekanan negatif. Nah, itu kan kayak pokoknya yang bisa menyebarkan yang hitam yang nomor 9 kaki kanan ya. Lengan, lengan. Ya udah ngecek lagi yang nomor 9. Ada yang nggak jelas nomor 9. Kasus berarti pasti jadi logikanya gini. eh Kapan kita tekanan positif, tekanan negatif? Positif apabila apabila
di ruangan tersebut tidak ada boleh ada udara yang masuk. Kenapa? Kepentingannya takut ada dari luar ke dalam, ya. Kalau dari orang artinya di ruang operasi misalnya, kalau dari ruang operasi tekanan negatif, jadi udara dari luar itu ke dalam, jadi udaranya nggak steril, gitu kan? Itu sederhananya. Karena negatif, tekanan negatif berarti udara dari itu ke dalam. Kasus-kasus yang menyebarkan melalui droplet infection atau airborne disease itu ya, atau penyebaran melalui udara itu maka negatif. Misalkan MDR, ya negatif tekanannya. Jangan sampai nanti kalau tekanan yang positif itu menyebar kemana-mana. Ya, berarti kalau di sini secara air cukup diisolasi, ya kan gitu ya. Itu logikanya seperti itu. Jadi kebutuhannya apa? Itu aja. Nah, kemudian kalau yang nomor 12 perdarahan. Akra dingin lebih dari 3 detik. Dokter memberikan EPIS, cairan infus pengganti. Oh ya, kemarin ada yang belum paham bagaimana cara menghitung cara infus. Saya ajari ini. Untuk 20 tetes tetes per mililiter mili ya. Nah ini ada kita menggunakan rumus Kanduru. Rumus Kanduru itu yang mana supaya cepat ya. Rumus Kanduru itu rumusnya adalah jumlah cairan dibagi 500 kali 7 kali 24 dibagi lama pemberian. Nah, ini 20 tetes itu namanya makro. 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 Kemudian untuk mikro di mana 60 tetes per mililiter ya, itu mikro, maka kita menggunakan jumlah sama ya, jumlah dibagi 500 kurung ya, kali 21 kali 24 dibagi lama pemberian. Nah, gitu ya. Ini rumusnya, rumusan dulu dengan 20 tetes ya, 2 dan 60. Baik, kita contoh. Misalnya, karena ini terkait dengan cairan, saya kasih contohnya, mana berurusan. Nah, pasiennya kebutuhan cairannya itu 3.000 pasiennya 50 tahun. Berarti Anda tinggal masukkan ke sini. Berarti 3.000 dibagi 500 kan, dikali 7 dikali 24 dalam satu 24 jam ya misalnya, jadi 24 dibagi 24 nah itu berarti kan ini coret-coret satu, ini 6 6 kali 7 42. Nah kayak gitu. Kalau Anda pakai rumus yang jumlah cairan kali faktor tetes dibagi 24 kali 26 hasilnya 21, sekian. Jadi hasil kanduru ini lebih gede daripada hasil yang biasa. Ini kalau anak yang mikro sama, kita tinggal mengganti yang 21 diganti dengan yang 7 diganti dengan 21. Itu saja. Aplikasinya, contoh aplikasi, malah hapus. Ditulis sekarang sekalian BB ini ada di cairannya luas, BB walaupun katanya menghitung menghitung belum ada menghitung, tapi takut ada pakai Paklan ya. BB-nya 50, luka bakarnya itu 30%. 30%. Berapa kebutuhan cairan 24 jam? Yo, Anda menghitung dengan menggunakan Paklan atau Baxter. Nah, baik ya. Rumusnya adalah 4 kali BB kali LB. Nah, berarti kan kita tinggal 4 kali 50 BB-nya kali LB-nya 30. 30 berarti sama dengan 6.000 kan? 6.000. Nah, 6.000. Dari mana bisa cepat seperti itu ya 6.000. Ya ini 6.000 ini kan 24 jam. Sementara kita ingin dalam 8 jam itu dibagi apa yang cairan
visitasi itu dibagi dua, 8 jam itu setengahnya, jadi 50% adalah untuk 8 jam. Kalau 50% ke 6.000 berarti 3.000 ya. Kemudian ini untuk 8 jam ya, 8 jam, 8 jam. Kemudian 50%-nya lagi, 50% juga sama, 3.000. Ini juga untuk 16 jam. 16 jam. Ya, kita tinggal masukkan rumusnya. 3.000 berarti kan sama nih. 3.000 kerumuskan dulu berarti 6. Nah, rumusnya kan masukkan tadi tinggal masuk ke rumus. Jadi 3.000 dibagi 500 kali 7 kali 24 dibagi 8 jam kan gitu. Berarti 6 kali 7 kali 3. Nah, berarti 6 kali ke sini supaya cukup ya. Sama dengan 126. 6 kali yang gampang gini. Ini kan 21 nih. 21 kali 6 ya. 21 kali 6 berarti kan 6 ujungnya kan. 126 gitu. Ini lebih mudah. Oke, gitu ya. Kemudian yang 16 jam bagaimana? 16 jam, lihat. 16 jam itu ada dibagi 8 itu adalah eh kenapa ini apa ini? Dibagi 8 jam itu adalah 126, maka 16 jam itu bagi dua lagi. Jadi 60, ini 63 tetes per menit untuk yang 16 jam. Begitu. Loh, kok saya jadi tim out habis lisensinya. Setelah ini mungkin ditutup dulu, nanti saya ini lagi. Besok, wah, nggak ada yang ngabarin habis ininya. Masih ada lah 10 menit lagi. Nanti setelah itu saya buat lagi linknya ya. Linknya. Kita lanjutin. Nggak ada yang ngabarin. Baiklah, besok kita perpanjang. Oke, itu. Sampai di sini. Sampai di sini paham teman-teman. Sampai di sini. Jadi kali ini kita berbicara tentang bagaimana kita melakukan yang tercepat. Ya, yang harus cepat. Karena ini sudah dikasihin materinya. Jadi kita tinggal bagaimana melakukan supaya cepat. Oke, sip. Kemudian selanjutnya kalau yang kayak gini kayaknya nggak usah di ini ya. Tapi ya, ini sering muncul ya, teman-teman yang soal kayak gini. Meningkatkan, memperbaiki mutu melalui proses perawatan. Pemberian asuhan ini mencakup, pemberian asuhan berarti pemberi asuhan atau pemberi perawatan. Ya, TC itu kan gampang. Kalau kolaborator itu berkolaborasi, misalnya ngerujuk itu kolaborator. Pendidik memberikan penjelasan, pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi kan tinggal gitu aja. Tapi ini sering keluar ya. Ini sering keluar. Jadi kategorinya merah. Kategori merah. Nah ini Pak ingat di sini jenis oksigen. Di sini perhatikan di sini. PPOK pasiennya. Pasiennya PPOK. Tapi di sini karena disaturasinya 80, pakai apa? Ya udah kalau PPOK ya tetap aja. Dengan nggak boleh lebih dari 2 liter kan PPOK itu. Berarti kita pakai nasal kanu ya. Ya, nasal kanu. Jadi karena dia PPOK tidak boleh lebih dari 2 liter. Itu kan kuncinya di sana. Jadi kuncinya bukan menghafal soal, tetapi kuncinya adalah bagaimana paham secara teori. Itu yang harus menjadi kunci Anda dalam menjawab soal. Oke, lanjutkan. Ini apa ini? Apa diagnosa perawatannya? Tidak sembuh, tulang punggung keluarga tidur tidak. Ini sudah ansietas ya. Apa di atasnya? Coba. Kecelakaan kerja, mengeluh tangan, kakinya tidak bisa digerakkan. Berarti ya tidak berdayaan ya, tidak berdayaan. Oh, kemudian bedanya harga diri rendah situasional, harga situasional gini, ADR situasional tuh gini.
Kalau misalnya Anda jerawatan, tapi kalau gara-gara jerawat, maka Anda menjadi rendah diri, HDR. Tapi setelah jerawatnya sembuh, maka Anda tidak rendah diri lagi. Maka kalau ada HDR yang situasional, yang bisa berubah karena segala ada perubahan di diri Anda, maka itu adalah situasional. Misalnya, harga diri rendah karena situasional disebabkan karena adanya abses di pantat misalnya, di pantat atau di wajah misalnya. Nah, itu situasional. Itu yang abses yang disebabkan karena situasi itu yang seperti itu. Tapi pada saat udah sembuh, Anda pede lagi. Gitu. Itu situasional ya. Oh ya, untuk predisposisi presipitasi juga ada keluar. Predisposisi jika penyebab itu menetap selama lebih dari 6 bulan. Predisposisi. Presipitasi muncul kurang dari 6 bulan. Predisposisi penyebab kalau presipitasi pencetus. Ya gitu ya. Kalau misal contoh predisposisi pendidikan, sosial ekonomi, misalnya kalau misalkan presipitasi, misalkan diputuskan pacar yang masih uh, baru-baru ini ditinggal pergi dan lain sebagainya, itu adalah presipitasi. Nah itu ya, itu juga penting, itu pernah keluar dan itu merah kategorinya. Jadi merah itu wajib ya, wajib dipahami oleh teman-teman. Kemudian kalau untuk ininya ada ya, kunci jawabannya sudah diberikan di bawah, Anda tinggal baca, sudah saya berikan jawabannya di sana. Nah, yang penting konsepnya apa yang harus Anda kuasai, kita bahas itu. Kalau soal dan jawaban silakan dibaca. Ya, silakan dibaca karena ya cara untuk belajar menambah ilmu adalah membaca. Oke, nah ini halusinasi selalu ada. Nah, mengaku diberikan anugerah pemimpin dari melalui mimpinya. Wah, ya, Waham ya, udah jelas ya. Wah, pokoknya udah di atas. Ya, Waham udah. Gak usah ke sini, gak usah dibaca yang lainnya. Karena udah jelas di sini mengaku sebagai nabi itu sudah jelas. Gak usah baca yang lainnya. Itu bisa mempercepat Anda dalam mengerjakan. Nah, itu caranya seperti itu. Kok apa hubungannya dengan SPO2? Ya, main juga kita baca. Nggak ada. Nah, kalau ini ya Anda harus dilakukan RPK ya. Melotot, berita kasar, tinggi, emosi sering memukul istrinya ketika emosi, bantah, dan sebagainya. Ini RPK-nya yang belum punya, sudah punya semua ya. Coba cek, Anda sudah punya SP1, no yang SP-SP-an semuanya. Kalau belum, nanti saya cek ulang, saya kirim ulang. Cek, itu ada, selalu ada itu muncul. Itu merah itu masuknya. Kategori materi merah, wajib. SP, TAK, wajib. Harus bisa. Nanti kalau belum ada, nanti saya cek, share lagi. Ya, nanti saya share. Siap nanti ya. Setelah ini ya. Setelah ini. Nah ini juga saya close dulu. Nanti saya kelupaan memperpanjang lisensinya. Ya nanti saya kasih materinya ya. Setelah ini ya. Yang penting Anda sekarang sudah paham bahwa yang mana yang merah, mana yang kuning, hijau itu ya. Ini masuknya kategori merah. Merah harus wajib paham. Ya, wajib paham. Nah, masih marah. Kemudian kayak mau ke Banten sedang masih marah. Berarti SP2 ya. Gitu ya. Kemudian ini ya sama ini juga merah. Ini merah, merahnya COVID, demam, saturasi 93. Saturasi 93 itu berarti pasien bermasalah. Dikatakan pasien stabil itu saturasi di atas 94 stabil. Mengevaluasi pasien mengatakan andai iya, andai seandainya apabila umpamanya, berarti berchaining sudah ya, sudah kata kuncinya kita pahami kata kuncinya, udah jelas itu berchaining, nggak harus pusing-pusing. Oh, itu caranya, ya itulah caranya, ya. Kemudian nomor 20 itu apa pertanyaannya? Ini juga sama apa tahap kehilangan.
Coba kita lihat di kunyi perawan mengalami kehilangan, tenggelam, menggunakan klien menangis menolak makanan meninggal mengurung diri. Depresi ya, depresi, depresi. Oke, gitu teman-teman. Kita lanjutkan. Ini sudah tadi sudah saya bilang masuk kategorinya merah, artinya wajib paham. Yang ini juga sama. Di sini hemodialisa menyatakan andai klien tidak minum berarti berchaining ya. Sudah ada kata andai. Kita lihat dari ada kata andai aja udah, oh ini sudah berchaining. Jadi nomor 21 udah gak usah lama-lama. Kita lihat tahap kehilangan udah jelas kalau kalau bentuknya kayak gini udah jelas di sini andai. Kata andai ada kata andai itu berarti dia sudah berchaining. Kemudian ini, nah ini juga sering. Ini merah lagi, merah lagi. TO merah, TO. Etika merah dalam artian ini wajib paham karena semua orang yang masuk ke seleksi P3K mengatakan saya mendapatkan etika. Ya, jadi ini adalah kategorinya kategori merah, wajib. Ya, wajib. Nah, apa sekarang? Tinggal kita cari kata kuncinya, kata kunci gimana nyarinya. Selama sudah sebulan tidak mandi diganti dan ganti baju. Saat dirawat pasien menolak mandi dan mengganti pakaian, ya badan pasien kotor. Ya. Setiap pasien menolak, perawat juga tetap berusaha mencoba membujuk. Membujuk itu memberikan hal yang terbaik untuk dia, maka ini sudah ada beneficien, ya beneficien. Kalau fidelity, fidelity adalah keep promise. Keep promise itu menjaga, menjaga janji, menepati janji. Misalkan sesuai dengan janji kita, itu berarti fidelity. Kemudian non-efficient itu kita menghentikan atau mencegah supaya tidak terjadinya masalah, maka atau masalah atau cedera atau apapun itu. Itu non-efficient. Misalnya daripada obatnya habis mending di stop dulu gitu ya atau tidak merugikan dan lain sebagainya. Beneficient memberikan manfaat, justice adil, confidentiality ya itu adalah terkait dengan kerahasiaan ya. Itu wajib, ini wajib, wajib sekali ya. Sama ini saat di rumah sakit menolak untuk minum obat, menjelaskan bahwa klien tidak minum obat, tidak mampu mengontrol perilakunya, bisa dirawat lama rumah sakit. Nah, yang dilakukan oleh perawat adalah benar memberikan penjelasan. Jadi beneficient lagi ini. Nomor 23 beneficient. Nah, perawat itu memberikan penjelasan. Gitu ya. Nah, sini. Nah, ini tinggal kita lihat. Beliau tinggal sendiri. Kalau tinggal sendiri, dia. Nah, ini artinya Anda harus apa ini? Apa artinya ini harus apa? Karena soal itu bisa rubah-rubah. Bisa nanya dia, bisa nanya inti, bisa nanya single, family, dan lain sebagainya. Ya, ada extended family, dan lain sebagainya. Itu artinya Anda, dan ini masuk kategori merah. Ingat, kategorinya adalah merah. Yang saya katakan tadi bahwa yang termasuk kategori merah itu wajib Anda kuasai. Kategorinya merah. Ya, wajib Anda kuasai. Ini sudah genting merah itu genting ya. Wajib Anda kuasai. Kemudian selanjutnya, nah ini tingkat perkembangan keluarga. Ini tinggal pertama Tuan B sudah menikah, ikut bersama suaminya. Anak kedua dan ketiga masih sekolah dan masih tinggal bersama Tuan B. Tingkat keberapa perkembangan keluarga Tuan B pada kasus di atas. Nah, ini Anda tinggal melakukan yang satu apa? Berarti ini yang keberapa ini? Tingkat perkembangan keluarganya. Ini tingkat perkembangan keluarga muncul banyak. Ya, tingkat perkembangan keluarga muncul banyak. Ini kategorinya merah. Kategorinya merah. Termasuk juga tipe tingkat perkembangan keluarga, tugas perkembangan keluarga. Itu tipenya adalah merah. Yang gaji merah. Ingat kemarin pada saat kita menjelaskan, pada saat kita menjelaskan, kuis yang 35 soal ya. Langsung ada orang yang mengatakan, ini soal ini keluar kemarin. Nah, itulah. Ya, itulah. Kita dapat soal yang kata mereka keluar. Nah, tapi.
banyak sih yang ngobrol seperti itu. Tapi saya juga sudahlah kalau Anda tinggal karena FR ini keluar lagi soal kemudian keluar soal yang sama loh ya. Soal yang sama keluar lagi itu kemungkinannya 30% sampai 70%. Nah, kalau soalnya berubah, misalnya kalau Anda si A dapatnya tentang masalah keperawatan, si B dapatnya tentang tindakan keperawatannya. Itu bisa keluar sekitar 90%. Kenapa? Karena satu soal, dalam berdasarkan pengalaman saya jadi pembuat soal di dikti, satu kasus itu bisa menjadi 10 pertanyaan. Yang kali gampang adalah mencari pertanyaan dibanding membuat kasusnya. Jadi jangan pernah menghafal soal, karena soal itu bisa macam-macam, tapi yang pahami adalah bagaimana cara menjawabnya. Cara menjawabnya, trik-triknya ini sedang kita bahas sama-sama. Kemudian ini kalau yang kayak gini bisa lebih dari satu, ini sudah reproduktif ya, ya, produksi. Kalau afektif kasih sayang gitu ya, sosialisasi berhubungan sosial, reproduksi ekonomi, ekonomi kaitannya perawat kesehatan, misalnya perawatan pergi puskesmas, ada yang sakit, itu kan gampang lah ya ini. Ini fungsi-fungsinya juga pahami. Nah ini juga sama ya. Ini mengatakan 15 tahun berumah tangga belum memiliki anak, tiba keluarganya sibuk bekerja komuter ya, komuter, muter aja, komuter, muter aja kegiatannya, dia muter-muter aja kegiatan dia ya, itu komuter, ya, komuter seperti itu ya. Kemudian ini, nah ini tinggal berapa balan cairan Anda menghitung. Nah ini ada, tapi saya belum belum menemukan balan cairannya apa. Coba Anda hitung berapa ya. Silakan dihitung. Tapi belum ada yang soal yang keluar terkait dengan balan cairan. Belum ada, belum banyak lah soal yang melaporkan adanya hitung-hitungan. Tapi tiap tahun ada kok yang ngelaporin walaupun tidak banyak. Ada ya. Gitu ya. Silakan dihitung. Cara menghitungnya sudah dijalani di belakang ya, sudah dijalani di belakang. Jadi Anda tinggal ngecek aja. Ya, nah, ini saya cek dulu teman-teman. Ya, oke kayak gitu aja lah. Mudah-mudah lah ya. Oke, sip. Nah, sudah bisa. Pokoknya yang cairan masuk, cairan keluar itu dihitung aja lah selisihnya. Oke. Kemudian ini juga sama. Ini kan sama ya. eh Sama justice dan lain sebagainya, etika benar-benar harus pahami ya. Kemudian ini juga sudah ya, berarti manfaat penjelasan senam, cara melakukan kapan saja, melakukan dan memahami dan ternyata udah beneficient ya. Nah ini tinggal menghitung, coba hitung. Nah ini kalau kayak gini tinggal perlihatan aja, soalnya kayak gini logika aja yang jalan ya.
Di sini kan awalnya 2.800. Kemudian faktor tes 20 makro berarti ya. Setelah 10 jam, membuat cairan tersisa 120. Berarti sisanya itu kan 24. 24 kurangi 10 berarti ada 14. 14 per 14 tersisanya berapa kali 100. Nah, ini 14 jam ya, 4 jam. Ini 12, 120. 1.200 dikali 20 kan gitu kan, 20. Ini kan sisanya 14 nih, 14 kali 60 kan gitu kan. Nanti tinggal menghitung gitu aja. Kalau tinggal sisanya, nah, ini kan ini bagi dua, ini dua, satu, di sini tiga kan gitu bisa ya. Ini tiga kan, ya kan ini 20 ini tiga kan ini 120 kan eh, tinggal dibagi ini aja, dibagi tiga, ini bagi tiga, bagi tiga ini satu, ini bagi tiga jadi empat, 400 ya, 400, 400 bagi 14 aja gitu, 400 bagi 14 itu yang tinggal ngitung itu. Jadi lihat sisanya, ya emang tidak ada jawaban kemarin udah dihitung sama kita ya, tadi itu 28 ya 29 berapa? 9 ya kemarin hitung. Kemarin kan sudah masuk ke susah itu ya, 29 ya. Nah, dihitung kemarin. Sudah 29. Kemarin dihitung. Tidak ada soal jawabannya, sudah. Tapi kalau di ujian nggak mungkin ada nggak jawab. Ya, oke, kita next ya. Kemudian ini kemarin yang selalu kita pusing IWS. IWS. IWS sudah paham IWS belum? Kalau belum paham, besok kita IWS. Teori IWS sama teori apa yang belum anak kuasai. IWS. Ini kita tinggal masukin berapa aja. RR 10. RR 10. Coba benar, bentar, bentar. Saya cek. IWS. Perasaan saya punya ini. Sekalian ya. Kalau nggak usah ini, saya sekalian aja nih. IWS score. Nanti saya kasihkan kalau perlu sih. IWS di bawah IWS itu nilainya di bawah. Nah, ini. Nah, ini parameternya ini respirasi kurang dari tadi kan 10 ya. 10 satu berarti kan satu apa lagi tadi datanya. Ya ini ya harus paham-paham ininya. Pak satu tinggal dihitung ya. Takutnya standar antar SG sama. Oke. Materi sama oh IWS sama AGD. Siap, nanti saya kirim kalau begitu ya. Oke. Lanjut ya. Baik, harusnya sama sih. IWS AGD nanti saya cek ya. Yang diingetin ya, nanti di grup. Ini yang belum dikirim ini, yang belum dikirim ini. Ingetin aja nanti. Oke, IWS. Ini 1,3 rasio simpatis 1,3 ekspirasi inspirasi rencana selanjutnya adalah pastinya kenapa ini? Kemarin sudah jadi ini ya. Kemarin sudah jadi kuis kemarin. Nebu ya pastinya Nebu. Jadi sudah jadi kuis ini. Jadi saya ngambil juga sebagian dari sini nebulizer. Ya udah jelas. Kemudian, nah di sini coba perhatikan di sini. Di sini lihat di sini. Nah ini kan apakah diagnosa paru utama? Nah di sini kita lihat di sini. Ibu poliklinik keluhan sesak napas batuk terutama pagi hari. Batuk terutama pagi hari. Kemudian batuk ya ada batuk. Nah,
Keluhan terjadi ketika setelah setelah anak main bola mengatakan sering merasa lelah dan capek. Hasil bisa menunjukkan frekuensi sekian, wheezing, retraksi interkosta, pernapasan cuping hidung, rasio sekian. Apakah diagnosanya? Berarti lebih cenderung kemana itu? Ada wheezing, ada batuk. Ya memang kalau kita lihat retraksi interkosta sama cuping hidung itu masuknya ke pola. Tapi kita lihat ini apakah masuk ke pola atau gimana itu kan. Nah itu sudah saya buatkan gitu ya. Nah ini si pemeriksaan fisik menunjukkan frekuensi sekian terdapat wheezing. Kalau wheezing sudah bersihan ya. Kalau wheezing bersihan. Dah itu udah jelas ya. Wheezing bersihan, berarti bersihan jalan napas. Sih sih. Kalau yang di sini nih ada wheezing. Kalau retraksi memang pasti mana dulu airway atau breathingnya dulu. Nah itu kadang-kadang gitu kan. Wheezing bersihan jalan napas. Kalau retraksi pola. Ah mana dulu pola atau jalan napas? Ya pasti jalan napas dulu yang diutamakan. Apa konsepnya dari ABC? Airway, breathing, circulation. Itu ya konsepnya dari sana yang didahuluin. Nah kemudian selanjutnya. Ini apa masalah utamanya? Masalahnya perut kembung diawali BAB dari sejak lahir BAB pertama setelah 2 hari BAB sedikit sedikit gas keluar itu BAB berpita berarti pasiennya konstipasi ya konsti ini pita kemudian ini keluar tidak kena D3 tidak kena S1 ini keluar ini merah ini merah 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 ini kategori merah. Tulis, catat oleh Anda. Merah ini wajib. Jadi artinya yang merah itu wajib. Wajib dikuasai. Yang merah itu wajib dikuasai. Ya, ini masuknya merah. Primer ke gimana, reguler apa, kemudian penugasan kolaborasi apa. Itu jadi wajib dipahami MTKP. Wajib ya. Harus benar-benar dicek lagi. Kemudian ini, ya ini kuning. Ini kuning. Ini kuning. Ini kuning. Kuning itu artinya ya sedikit merah. Ya keluarnya paling juga 40% keluar. Tidak semuanya orang mendapatkan itu. Tapi kuning, makanya saya bilang kuning. Ini kuning. Staf lain bahwa ia telah mengambil keputusan tanpa berdiskusi. Berarti otokratik ya. Nah, otokratik, otokratis, otoriter itu otokratik. Ya, kemudian ini bagi yang baru datang, materinya sudah ada, soalnya sudah ada, jawabannya sudah diberikan juga di grup. Lengkap, sudah diberikan sejak kemarin. Jadi saya tidak pada posisi harus terus itu ya lihat materi ini terus menerus. Kemudian ini ingat saya ulangi kalau kita membaca kita dari sini dulu dari pertanyaan berdasarkan kasus di atas keselamatan pasien. Nah, keselamatan pasien juga sering muncul mungkin masuknya kuning termasuk juga yang KNC, yang KTD, Sentinel itu juga wajib tuh. Yang itu masuk kuning dan Anda harus paham itu masuk kuning itu. Injeksi obat Ceftriaxone nomor jam 8 sebelum melakukan berobat menanyakan nama tanggal lahir masuk. Oh ya, 6B ada yang 6B masih ada yang 10B 10 benar ada 6 benar. Silahkan di mana aja yang penting Anda paham benar apa saja yang harus dipahami ya. Pasien ngecek berdasarkan di atas sasaran selama pasien dilakukan oleh perawat adalah ini apa ini? Resiko terjadinya. Apa ini? Coba cek. Kemudian pagi, injeksi antibiotik Ceftriaxone. Sebelum kan peminum obat menanyakan nama tanggal masih identik benar dengan gelang pasien. Dan di atas dilakukan. Nah ini. Pasiennya mau apa ini?
Mengurangi risiko itu enggak, mengurangi kepastian lokasi, tempat, prosedur, belum ketepatan identifikasi pasien. Ya, kalau misalkan salah melakukan penyayatan itu masuknya kemana? KNC, KTD, atau Sentinel? Masuknya kemana itu? Apa coba. D. Benar sudah. Ya, pertanyaan saya kan tadi, kalau salah menentukan seat pengobatan, tempat pengobatan ya atau tempat operasi itu masuknya kemana? KTD dan lain sebagainya atau Sentinel ya. Yo, pertanyaan itu dulu sebelum ke 38. Oke, teman-teman yang tinggal 1 2 hari itu silakan baca materi ini. Yang ini 90 ya, 90. Kalau bisa sih semuanya bisa selesai. Besok jangan lupa juga kita masih ada kuis jam 7. Juga jam kuis bisa dilakukan sendiri. Kalau nggak keburu sendiri, kalau keburu rame-rame. Dan jam 1 juga ada kuis. Nah, jadi Anda bisa ikutan rame-rame. Ini apa ini? Yang nomor 38 ini kata kuncinya apa kata kuncinya? Sebelum menyinggung pasien Y, apa sih ini? Jawabannya apa teman-teman? Confidentiality. Mohon maaf, oleh pasien baik saja dan masih proses perawatan karena ini pribadi sebagai jadi saya tidak bisa menyampaikan dengan rinci. Oh iya, benar. Ini sudah pintar teman-teman. Etik sudah tidak pusing lagi ya, nggak kayak kemarin. Kemarin saya lihat di kuis kok masih pusing ya. Kalau sekarang mudah-mudahan sudah nggak pusing lagi ya etik ya. Mudah-mudahan nggak pusing lagi. Mudah-mudahan aman lah. Itu karena kuning, merah, merah, merah. Etik merah. Oke, berdasarkan tujuan, berdasarkan tujuan dan pengkajian lakukan perawat adalah untuk, nah ini, diare 5 hari, 1 tahun, kereta dorong di ruang inap ketika masuk ruang perawat melakukan pengkajian. Humpty Dumpty score. Humpty Dumpty score itu apa itu teman-teman? Mengkaji resiko, Humpty Dumpty, resiko jatuh, Humpty Dumpty, Humpty Dumpty. Ada yang belum pak, ada yang belum baru ngeh, ada yang baru tahu, atau ada yang belum paham. Skornya 15. Humpty Dumpty. Perasaan ada di materi pokok, materi kunci sudah saya share ya. Humpty Dumpty. Coba cek. Gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya ini tindakan dilakukan perawat komunitas tersebut. Itu apa itu? Mendapatkan kabar. Oh ya, untuk pencegahan primer, sekunder, tersier itu merah. Primer, sekunder, tersier itu merah kategorinya. Maka jajan ikan ini tidak sempat cuci tangan. Tangan-tangan kuku panjang, berasal di atas perawat, datang sudah melakukan pendidikan kesehatan dan pola hidup. PHBS. PHBS. Berarti anak-anak mendapatkan kabar bahwa lima orang mengalami diare makan-makan di kantin sekolah. Nah, PHBS. Kalau ya preventif itu kalau yang kuratifnya ke 5 orang, tapi kalau yang eh, kuratifnya ke 5 orang, tapi kalau yang lainnya adalah preventif. Ini kalau berarti kalau seperti ini adalah terkait dengan PHBS itu berarti masuknya ke pencegahan primer, pencegahan primer.
Oke, yang sukanya gimana ya sekunder? Ya sekunder screening kayak gitu aja, screening misalnya pap smear, IVA dan sebagainya. Itu yang sekunder. Kemudian 40 tuh, sudah sampai 40. Mudah-mudahan aman sampai dengan nomor 40 ya. Aman. Tindakan yang dilakukan perawat berarti yang kita lihat kejang demam 40 derajat, impuls bengkak, dilepas kembali dengan dia akan berbeda. Namun anak tersebut nangis dan tidak mau. Tindakan perawat adalah ini 5 tahun ya, 5 tahun. Berarti anaknya preoperatif harusnya ya C. Karena dia udah paham konsepsi ya, konseptif. Kemudian ini hal yang dampak hospitalisasi oleh pasien perawat upaya dalam melakukan pemberian obat. Nah, tujuan menangis, melakukan pemberian obat injeksi selang infus, pernah dirawat di RS. Karena itu setiap melihat seorang perawat menangis ketakutan. Orang mendampingi orang tua aja lah. Ini apa yang perlu diperhatikan melakukan tindakan tersebut? Sama lah nggak terlalu sulit ya, nggak terlalu sulit. Nah, ini nomor 43. 43. Tinggal Anda kecepatan membaca. Kecepatan membaca, kecepatannya gimana tadi? Sudah saya jelaskan, baca dulu adalah pertanyaannya, kemudian baca kasus, kemudian baca jawab apa pilihan jawaban, pilih. Jadi nggak bolak-balik dalam membaca. Kemudian ada bertanya kemarin, mana dulu yang saya baca? Yang harus Anda baca adalah yang harus Anda kerjakan dari mulai sosiokultural atau manajerial. Yang sosiokultural itu berarti 91, manajerial itu 91 sampai 115, ya 115. Kemudian sosiokultural berarti 116 sampai 130. Nah, 1 sampai 90 adalah soalnya soal uh, kompetensi teknis. Saya menganjurkan Anda dari manajerial atau sekultural. Isi semua karena tidak ada istilah yang sakit. Per soal itu Anda hanya punya 54 detik, tapi akan lebih baik kalau Anda bisa mengerjakan kurang dari 45 detik. Makanya saya di latihan, di quiz, kenapa saya ngambil 45 detik supaya Anda membiasakan diri Anda bekerja dalam 45 detik. Kalau nggak bisa memutuskan 45 detik hilang, ya sudah berarti Anda tidak bisa. Harus Anda dipercepat membacanya. Itu cara melakukan atau mempercepat Anda membaca saja sih. Walaupun sebenarnya ada 54. Jadi kalau misalnya ada yang tidak kemungkinan ada juga yang soal-soal yang kurang paham bisa lebih dari 1 menit. Tapi kalau Anda 40 detik sudah beres, berarti ada sisa yang lain kan. Ada waktu dari soal lain yang bisa digunakan untuk yang soal-soal yang menurut Anda sulit gitu. Jadi kalau sudah 10 detik nggak ngerti paham nggak paham soalmu kemana lewat aja. Tandai lewat itu aja. Nanti balik lagi dan ujung-ujungnya semua harus dijawab. Kenapa? Karena kalau diisi yang kompetensi teknis itu kalau diisi 20% kemungkinan benar walaupun nembak. Ya, itu. Tapi kalau di kompetensi menuju struktur dan wawancara diisi itu pasti dapat nilai dari 1 sampai 4. Mudah-mudahan dapatnya adalah nilai 4. Ingat bahwa manajerial itu adalah yang terbaik untuk organisasi, sosiokultural terbaik untuk persatuan dan kesatuan, toleransi dan lain sebagainya. Kalau wawancara terkait dengan integritas dan moralitas. Pilih yang terbaik, boleh bohong, ya, karena judulnya juga adalah pengetahuan bagaimana Anda pengetahuan dan keterampilan dalam menentukan pilihan. Itu konteksnya. Jadi bukan berarti Anda harus sesuai dengan kepribadian Anda. Misalnya eh, di tulisan saya apa mem- membiasakan siapapun harus antri. Ya, ternyata ada keluarga Anda ya dibantuin ya. Ya, jangan dipikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita pikirkan adalah bagaimana mendapatkan soal atau nilai yang tinggi-tingginya. Jadi, harapannya gunakan yang ideal. Gunakan yang ideal. Itu yang penting bagi Anda.
Tuh ya. Nah, jadi saya memberikan, bukan memberikan, menganjurkan untuk bohong, bukan, tapi memberi kesempatan bagaimana mendapatkan nilai yang tinggi. Itulah caranya. Kemudian bayi laki-laki 9 bulan ini juga sama. Apakah prinsip atraumatik? Ya, atraumatik nih. Prinsip atraumatik berarti tidak boleh menimbulkan trauma itu pada anak. Baik, teman-teman. Untuk saya ulangi untuk besok kita masih ada kuis jam 7. Kemudian bagi yang kerja itu bisa menjalankan kuis mandiri. Kalau bagi yang belum paham besok di ngobrol ngobrol aja di grup. Saya belum bisa misalnya. Saya menjalankan kuis tapi saya nggak muncul-muncul. Ah, itu kebanyakan pijit star misalnya. Anda harus bersihkan dulu, misalnya clear historinya dulu. Ya misalnya kayak gitu. Jadi nanti kita jelasin supaya Anda bisa kalau nggak keburu bareng-bareng, nggak keburu oleh sama-sama dengan teman-teman, Anda bisa mandiri kuisnya. Ya, supaya kan nanti kuis ditambah terus ditambah ya, ditambah. Kemarin 60 ya. Ya, besok ditambah berdiri berapa gitu. Supaya ada, ya kalau misalnya yang 60 itu silakan diulangi lagi aja. Diulangi kemudian mandiri aja, nggak usah ikut dengan orang. Karena kalau Anda lagi dinas malam, ya lagi di sana lagi santai baru diisi. Tapi kalau bisa ya harus punya waktu khusus karena kalau nggak itu nggak ada istilah dijeda dulu, terus jalan aja. Itu ya agronya. Agro. Ya waktunya terus jalan. Jadi mandiri aja, nyari waktu yang senggang. Kalau misalnya 60 soal berarti 45 detik, ya harus benar-benar fokus. Ya. Jangan tadi malam kayak tadi malam orang lagi ngerjain ada macam-macam yang kirim mungkin orang sama anaknya gitu. Oke. Dan sampai di sini teman-teman untuk rekamannya akan saya siapkan nanti setelah ini termasuk juga materi-materi yang belum akan saya share. Tolong diingatkan di grup materi apa yang belum, materi apa saja yang belum Anda pahami, besok kita bahas. Terima kasih untuk malam ini teman-teman. Silahkan dibaca ulang materi yang ini sudah ada, soalnya ada, jawabannya ada, silahkan Anda cek. Latihan, terus latihan dan latihan. Sekarang tempatnya berlatih. Masih ada kesempatan waktu, gunakan waktu sebaik-baiknya. Tinggal beberapa hari ini, manfaatkan waktu yang beberapa hari ini untuk kepentingan Anda jangka panjang. Jadi jangan, aduh, ini kan sebentar lagi. Nggak berpikirnya, lakukan yang terbaik. Nggak tidur, nggak apa ya sudah. Kurang tidur, kurang apa ya sudah. Lakukan yang terbaik untuk diri Anda dan keluarga Anda. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.